Bab 1339. Tuan Putri Wangsa Suidan. Keesokan harinya, Kirana memeluk Nana dan mengikuti orang tuanya ke rumah leluhur keluarga Andersen. Beberapa orang merasa bahwa suasana hari ini sedikit tidak beres. Tapi sulit untuk dijelaskan. James, Kirana, hari ini kalian akan bertemu seseorang yang kalian rindukan siang dan malam. Kejutan. Sungguh sebuah kejutan. Begitu Philip Andersen melihat mereka berdua, dia berkata dengan semangat, "Apa? Ini sontak mengejutkan James dan Kirana. Orang yang mereka rindukan siang dan malam. Sejauh menyangkut keluarga Andersen, hanya ada satu orang, Nenek Kirana." "Apakah itu ibu?" James bertanya dengan penuh semangat. Berbeda dengan Philip Andersen, Nenek sangat mencintai Kirana. Di antara keturunan tersebut, yang paling dia cintai adalah Kirana. Di antara putra-putranya, dia paling mencintai James. Karena James jujur, tidak secerdik yang lain. Tapi saat Kirana berumur 10 tahun, nenek menghilang. Keluarga Andersen sudah lama mencari, tetapi tidak dapat menemukannya. Mereka sepakat mengira bahwa dia telah menghilang. Hingga 10 tahun berlalu, tidak pernah muncul lagi. Bahkan Nathan tidak tahu ada sosok orang ini. Saat itu dia bertanya-tanya mengapa Philip Andersen tidak mempunyai istri. Nenek sudah kembali. Ingatan terdalam Kirana tentang masa kecil keluarga Andersen adalah nenek. Karena begitu baik padanya. Jika ada nenek, situasi di mana keluarga Andersen menindas keluarga mereka tidak akan pernah terjadi. "Ayah, di mana dia? Cepat bawa kami ke sana." James tidak sabar menunggu. Philip Andersen buru-buru membawa beberapa orang ke aula. Di aula berkumpul banyak orang. Seorang wanita tua di kursi teratas, mengenakan perhiasan, brokat, dan sutra. Ada momentum yang kuat pada dirinya. Meski wajahnya tidak terlihat tua, Kirana sekilas mengenali bahwa itu adalah neneknya. "Nenek, ibu." James dan Kirana segera bergegas maju. "Kiranaku, Jamesku, dan menantu perempuanku." Wanita tua itu memeluk mereka dalam pelukannya. Mereka saling berpelukan dan menangis. Setelah menangis, wanita tua itu memeluk Nana dan memandangnya dari atas ke bawah. "Apa ini anakmu? Benar-benar mirip denganmu. Cantik. Kemana saja nenek selama ini? Sudah hampir 20 tahun sejak nenek menghilang. Kupikir nenek." Kirana tersedak. "Ya, Bu. Aku sangat merindukanmu." James juga seperti anak kecil. Nenek tersenyum dan berkata, "Biarkan kakekmu yang menceritakannya." Philip Andersen tampak bersemangat. "Kirana, nenekmu benar-benar membuatku takut. Latar belakangnya terlalu besar." "Apa?" Kirana dan yang lain terkejut. "Beberapa waktu yang lalu, setelah aku mengenal keluarga kerajaan pertama Clark Gandala, aku pikir itu adalah keluarga terkuat yang dapat aku kenal dalam hidupku. Ternyata di atasnya masih ada wangsa kekuatan tersembunyi. Nenekmu berasal dari Wangsa Suidan, salah satu dari 4 wangsa. Ternyata, nenekmu dia tidak menghilang selama ini. Dia hanya kembali ke Wangsa Suidan. Yang paling penting adalah nenekmu memiliki status tertinggi di Wangsa Suidan." Philip Andersen tertawa. Ternyata wangsa yang aktif di Anhemia baru-baru ini adalah nenek Kirana dan kelompoknya. Setelah mendengarkan pengenalan rincin Philip Andersen, Kirana dan yang lain terkejut. Ternyata latar belakang nenek setinggi langit. Bahkan keluarga kerajaan pertama di Gandala bukanlah apa-apa. Nenek menepuk kepala Kirana dan tersenyum. "Kirana, jangan khawatir. Untuk kedepannya nenek akan selalu ada. Tidak ada yang bisa menindasmu. Kamu adalah Tuan Putri Wangsa Suidan." Juga Nana, James dan Amanda menangis gembira. Dengan munculnya nenek, identitas mereka melambung tinggi. Bab 1340. 4 wangsa membatalkan perjanjian. Semua orang di keluarga Andersen bersukacita. Karena keberadaan nenek, keluarga Andersen dari keluarga kelas 3 Anhemia, tiba-tiba berubah dari ayam kampung menjadi burung phoenix. Statusnya bahkan lebih tinggi dari keluarga Clark Gandala. Ini adalah kabar terbesar untuk keluarga Andersen. Kirana memandang nenek dan bertanya, "Nenek, aku ada pertanyaan." Nenek meliriknya dan berkata, "Kamu ingin bertanya mengapa aku tidak muncul dalam 10 tahun terakhir?" "Iya." Kirana mengangguk.
Empat Wangsa menandatangani perjanjian rahasia. Orang-orang dalam Wangsa tidak diizinkan keluar ke dunia. Dulu aku melarikan diri dari sana. Selama menghilang sebenarnya aku ditangkap untuk pulang. Karena Wangsa Suidan takut aku akan melanggar perjanjian. Jadi mereka menemukanku dan membawaku pulang. Namun statusku tinggi dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Nenek menjelaskan. Kirana teringat sesuatu. Dan berkata dengan heran. Apa sekarang nenek bisa kembali seperti ini? Apa itu berarti perjanjian sudah dibatalkan? Itu benar. Perjanjian Empat Wangsa telah dibatalkan. Artinya Empat Wangsa sekarang sudah bebas. Jadi tidak masalah kami muncul kembali. Kata nenek. Meskipun Kirana tidak tahu mengapa perjanjian itu dibatalkan. Dia samar-samar merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Bagaimana dia bisa menduga bahwa hancurnya perjanjian rahasia itu semua karena satu orang Nathan Clark. Empat Wangsa memiliki latar belakang ribuan tahun. Mewarisi hal-hal kuno Neslandia. Bagi orang biasa, seni bela diri, keterampilan medis, dan aspek lain dari mereka sungguh menakjubkan. Jika orang-orang ini hidup dengan orang biasa, kemungkinan besar akan terjadi kekacauan. Di bawah pengaruh kekuasaan dan uang, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan melakukan hal-hal berbahaya. Selain itu, mereka terlalu kuat, akan sulit dikontrol. Kemungkinan besar akan membuat Neslandia kacau. Lagi pula, begitu orang-orang ini menjadi lancang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Untuk stabilitas, dahulu kala, prajurit Fradron menandatangani perjanjian rahasia dengan Empat Wangsa. Bahkan Nathan tidak dapat menyelidiki rahasia tersebut. Isi perjanjiannya sangat sederhana. Empat Wangsa tidak boleh ikut campur dalam kehidupan orang biasa, yaitu tidak boleh bergabung dengan perputaran Neslandia, dan tidak boleh melakukan apapun yang mengancam Neslandia. Demikian pula, prajurit Fradron tidak akan mengekang Empat Wangsa. Perjanjian ini telah ditaati selama ratusan tahun. Sebenarnya bukan Empat Wangsa yang ingin mengasingkan diri dari dunia. Hanya saja ada kesepakatan yang menahan mereka. Jika tidak, mereka pasti sudah lari keluar sejak dulu. Tentunya masih cukup banyak orang dari Empat Wangsa yang menyelinap keluar. Seperti Atoskop, melanggar perjanjian dengan kabur keluar. Tapi secara keseluruhan tidak akan mempengaruhi apapun. Tapi kali ini perjanjian telah dibatalkan. Semua karena Nathan. Setelah mengetahui bahwa Nathan menghabisi Atoskop dan yang lain, Wangsa Boklistan menyalahkan semua kejahatan itu kepada Nathan. Dialah yang tidak mematuhi perjanjian terlebih dahulu dan membunuh orang secara sepihak. Kejadian ini dilebih-lebihkan oleh Wangsa Boklistan dan menyebar ke telinga tiga wangsa lainnya. Empat wangsa secara kolektif sepakat untuk membatalkan perjanjian tersebut. Tentu saja, semua tuduhan mengarah ke Nathan. Dialah yang pertama kali melanggar aturan. Jadi sekarang Empat Wangsa telah bebas. Nenek bahkan dengan mudah datang mencari keluarganya. Sebenarnya masalah ini sangat besar. Nathan melanggar aturan yang berusia berabad-abad yang telah dipatuhi kedua belah pihak. Jika dipermasalahkan, kesalahan ini tidak sanggup ditanggungnya. Jelas-jelas Atoskop yang melakukan kesalahan terlebih dahulu. Berkolusi dengan Tontokuma untuk mencelakakan rekan senegaranya. Pada akhirnya, Nathanlah yang menjadi orang pertama yang mencari masalah dan melanggar peraturan. Dan hasilnya sudah terlihat. Ketika Nathan mendapat kabar tersebut, dia juga sangat terkejut. Ada kesepakatan seperti itu. Aku belum pernah mendengar sebelumnya. Bersambung.